Tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini. Ngambil-ngambilin masjid orang. Komen, subscribe. Islam adalah agama sempurna. Ia hadir untuk mengatur manusia agar mereka bisa menjalankan peran dan tugas masing-masing dengan baik dan benar. Islam juga merupakan agama yang penuh rahmat dan hikmah, sesuai setiap ruang dan waktu, tidak kaku dan tidak keras. Namun Islam lentur dan lunak, tidak ekstrim dan menolak setiap hal yang baru dan asing. Tetapi Islam mudah menerima tradisi masyarakat kapan dan dimanapun, selama tidak menyalahi dasar syariat itu sendiri. Seperti itulah wajah Islam sejak pertama kali hadir di bumi Nusantara yang kita cintai ini, sehingga diterima oleh masyarakat dan berbaur dengan tradisi masyarakat. Islam tidak serta-merta memberangus tradisi masyarakat, melainkan membimbing masyarakat dengan perlahan untuk meninggalkan hal-hal yang berlawanan dengan Islam, mengadaptasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan Islam, baik Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Hingga kemudian datanglah orang-orang baru yang memiliki pemahaman keislaman yang berbeda. Mereka berpegangan pada dalil Islam secara tekstual, kaku dan ekstrim, gampang menolak hal yang dianggap tidak ada pada masa Islam periode awal, menganggap pelakunya sebagai bid'ah, sesat, syirik, dan bahkan kafir. Orang baru yang dikenal dengan sebutan Wahabi ini terus berusaha memberangus tradisi yang sudah mengakar kuat di bumi Nusantara ini dengan segala macam cara. Karena itu, untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dan menyeluruh tentang sejarah, kesalahan pemikiran dan kebohongan Wahabi, berikut kami sajikan ulasan lengkapnya dengan judul Sejarah Berdarah, Kebohongan dan Kesesatan Wahabi. Wahabi adalah nama aliran yang dinisbatkan kepada pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Pada awalnya nama Wahabi menjadi kebanggaan bagi kelompok mereka, sehingga pada tahun 1343 Hijriah, ketika Wahabi berhasil menaklukkan Hijaz, mereka menerbitkan kitab karya salah satu ulama Wahabi berjudul Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfatul Wahbiyah Wahabiyah An-Najdiyah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, hadiah yang luhur dan anugerah kaum Wahabi dari Najd. Aliran Wahabi ini disebarkan dengan pedang dan banyak menumpahkan darah. Muhammad bin Abdul Wahhab bergabung dengan Muhammad bin Saud untuk membangun kerajaan Saudi Arabia dengan akidah mengkafirkan umat Islam serta menghalalkan darah dan harta benda kaum muslimin. Sekitar 500 juta umat Islam yang dibunuh oleh pendiri Wahabi bersama anak buahnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tarikh Najd karya Husain bin Ghannam, murid pendiri Wahabi. Namun sekarang ajaran Wahabi disebarkan dengan uang, kekuasaan, dan jabatan. Akhir-akhir ini orang-orang Wahabi gencar menyebar kebohongan terkait penisbatan nama Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka menyatakan bahwa Wahabi didirikan oleh Abdul Wahhab bin Rustum. Lalu siapakah sebenarnya Abdul Wahhab bin Rustum? Benarkah ia pendiri Wahabi? Mari kita simak bersama keterangan dalam kitab Tarikh Ibn Khaldun, juz 2 halaman 98. Yazid bin Hatim bin Kubaisah bin Al-Muhallab berhasil menghinakan Khawarij dan menstabilkan negara. Maka negaranya menjadi tenang pada masa kepemimpinan Rauh bin Hatim. Ia ingin berdamai dengan Abdul Wahhab bin Rustum yang termasuk pengikut Wahbiyah. Dari petikan kalimat di atas, sangat jelas sekali bahwa Abdul Wahhab bin Rustum bukan pendiri Wahabi, bukan pula pendiri Wahbiyah, melainkan hanya pengikut aliran Wahbiyah. Lantas siapakah pendiri Wahbiyah yang diikuti oleh Abdul Wahhab bin Rustum?
Pendiri Wahbiyah bernama Abdullah bin Wahhab Ar-Rasibi, dan pendiri Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi sebenarnya ajaran yang disebarkan Abdul Wahhab bin Rustum bukan Wahabi, akan tetapi Wahbiyah yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Wahhab Ar-Rasibi, tidak seperti kebohongan yang disampaikan oleh orang-orang Wahabi. Kemudian aliran Wahbiyah ini pecah menjadi beberapa sekte. Sektenya Abdul Wahhab bin Rustum dikenal dengan sebutan Wahbiyah Rustumiyah, bukan Wahabi Rustumiyah. Nah, itu tadi kisah sejarah. Sekarang saya mau cerita peristiwa asli pengalaman saya. Boleh? Pada suatu hari saya sedang mengendarai mobil Mercedes-Benz, bukan angkot, tanpa supir waktu itu. Kira-kira tahun 2000-an. Itu kan 1098 reformasi. Tahun 2000 saya lagi jalan-jalan sendirian siang hari. Kafir Wali Songo. Kaget saya. Ini setan dari mana ini? Berdiri bulu roma saya. Lalu nggak sampai situ, mereka bilang apa? Mereka semuanya halal darahnya. Oke, sampai situ. Ini gerah saya nih. Saya punya masjid di jalan rumah gue Pondok Jaya. Saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khotimah di Pondok Jaya sini Mampang. Karena saya sering keliling Indonesia, saya jarang khutbah di masjid saya. Satu Jumat saya khutbah di situ. Setelah dengar itu, saya lihat pengurusnya beda semua. Ini kamu siapa? Saya bilang. Oh, saya ini Pak Haji, ini jenggotnya panjang-panjang, celananya cingkrang-cingkrang. Kamu siapa? Saya bilang. Saya ini, mana pengurus lama? Oh, pengurus lama nggak ada, bla 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 bla. Rupanya ritual keagamaan Jumat sudah berubah semua. Jadi pengurus Masjid Husnul Khotimah sudah digusur sama ini orang-orang Radio Roja. Oke, besoknya saya telepon Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi. Tahu? Beliau saat itu sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kiai, ada nggak masjid NU yang diambil oleh orang-orang Wahabi ini? Masjid saya diambil, Kiai. Ada Bang Haji. Di sini satu, sini satu, sini satu. Setelah itu saya telepon Profesor Din Syamsuddin. Beliau pimpinan pengurus besar Muhammadiyah saat itu. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil Wahabi? Ada Bang Haji, bahkan satu rumah sakit, satu sekolah saya dikuasai Wahabi. Saya telepon lagi Profesor Tarmizi Tahir. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu sebelum Yusuf Kala. Prof, ada dengar nggak keresahan umat? Ada kelompok orang baru ini tiba-tiba membidah-bidah dan nggak tahu dari mana nongolnya ini, ngambilin masjid orang. Anda dengar nggak, Prof? Saya bilang, iya saya dengar Bang Haji, ada keresahan itu. Saya telepon Habib Rizik Syihab saat itu. Beb, dengar ada orang ngambilin masjid nggak? Saya dengar. Saya telepon Zainuddin MZ almarhum. Kiai, Anda dengar nggak ada orang ngambilin masjid? Iya Bang Haji, ini waduh, ini kurang ajar, ini meresahkan ini. Begitulah saat itu terjadi. Pengambil alihan pengurus masjid begitu masif. Akhirnya kita sepakat mendirikan forum silaturahmi
takmir masjid dan musola Indonesia. Tujuannya untuk menjaga masjid-masjid yang khususnya beral-aqsunnah wal jamaah, berorientasi kepada madzhabul arba'ah, untuk tidak dirampas oleh teman-teman kita dari Wahabi. Paham? Paham? Kenapa saya harus nyatakan ini? Ini bahaya. Ini harus kita cegah pengembangannya.